Shalom M2 Family dan saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin pasti luar biasa karena bersama Tuhan kita selalu luar biasa. Mari kita siapkan hati untuk memuji, menyembah, dan mengenalkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pemirsa M2 Family yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali berjumpa. Dan saya percaya bahwa Tuhan terus ada bersama dengan kita, memberikan kekuatan serta penghiburan bagi setiap kita melalui rohnya yang kudus. Kita perlu roh kudus dalam hidup kita. Untuk itu biarlah kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kita memiliki kepekaan roh di dalam Tuhan untuk mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan ini, kita bukan menjadi orang-orang yang lemah atau gampang mengeluh, tetapi kita menjadi orang-orang yang kuat dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Roh Kudus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi Anda dan saya. Ayo pagi hari ini kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kalau saudara tahu pujian ini, kita mau sama-sama angkat pujian ini dari hati yang paling dalam. Kita mau tinggikan Tuhan Yesus. Siapkan hatimu. Katakan bersama, Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, kami perlu Roh-Mu yang kudus Tuhan, bekerja di antara hidup kami, bekerja di dalam kami Tuhan, menguatkan, menghiburkan, melepaskan. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami puji Engkau Tuhan Yesus, ditinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Kami sanjung Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Dimuliakan. Kami mau terus buka hati kami Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus terus memenuhi setiap kami. Roh-Mu yang kudus terus mengalir bagi setiap kami. Kinaralabase Hurialabayanamo Jesus, we love you Lord. Terus kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Rasakan kuasanya nyata bagi setiap kita. Oh rabakana rabashandaramu kinaralabasande. Hallelujah, we love you Lord. Holy Spirit mengalir bagi kami. Kami perlu Engkau. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dengan segenap hati katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sambil angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
Shalom MT Family, keluarga yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh bersenang karena kita boleh berjumpa lagi di minggu yang pertama di bulan yang ke-7. Tuhan buat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Saya menyampaikan pesan sesuatu yang buat Bapak Ibu Saudara M2 Family dan keluarga yang diberkati Tuhan dan pemirsa di rumah. Hambanya Pak Niko berbicara tentang new dimension. Presiden Republik Indonesia berbicara tentang new normal. Kedua-dua berbicara tentang sesuatu yang baru. Hambanya Pak Niko berbicara tentang dimensi yang baru. Presiden Republik Indonesia berbicara tentang sesuatu yang normal, yang baru. Saya mau pesan profetiknya begini. Ada satu tatanan yang baru sedang dibangun oleh Tuhan buat saudara dan saya. Ketika Pak Presiden Republik Indonesia Jokowi berbicara new normal, menyampaikan pesan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan virus. Saya mendapatkan satu profetik yang luar biasa. Bukan berdampingan dengan virus, tetapi kita harus di atas daripada virus itu sendiri. Ketika gelombang virus ini begitu besar, melanda 220 negara. Ketika gelombang besar, sebagai peselancar, apakah seorang peselancar ada di bawah air, di tengah-tengah air, di tengah-tengah gelombang? Ketika seorang peselancar ada di bawah gelombang, dia akan mati tenggelam. Tetapi ketika seorang peselancar, dia harus ada di atas gelombang itu sendiri. Itu new normal. Itu dimensi yang baru. Engkau harus hidup di atas gelombang yang besar. Entah itu gelombang bencana atau gelombang pandemik apapun, engkau harus ada di atasnya. Ketika saya dapat pesan profetik ini, tiba-tiba saya teringat ada beberapa bulan yang lalu saya posting di Facebook saya, bicara sebuah kapal yang besar. Kenapa tidak bisa tenggelam ketika di atas badai? Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kapal yang besar di atas gelombang badai yang besar sekalipun, dia tidak dapat tenggelam karena air tidak bisa masuk ke dalam kapal itu. Tetapi ketika air bisa masuk dalam kapal itu, akan kapal itu akan mulai karam dan tenggelam. Pesan dimensi yang baru, new normal. Mari kita seperti peselancar yang ada di atas gelombang yang besar. Kita seperti kapal yang besar, tidak akan pernah masuk air itu. Tidak mengizinkan satu dosa masuk dalam kapal kita. Tidak diizinkan dosa masuk dalam kehidupan kita. Itu new normal. Bagaimana kita mau bisa menang atas itu? Kita kuat atas itu. Engkau mau di atas ombak yang besar seperti peselancar. Engkau mau berjalan terus, berlayar terus seperti kapal yang besar, tidak akan pernah masuk dengan air. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, engkau harus memiliki roh, spirit yang luar biasa. Excellent spirit yang kau harus miliki. Ketika berbicara excellent spirit, saya menanti-nantikan Tuhan, apa Tuhan mau sampaikan. Saya dapat pesan tentang excellent spirit, bagaimana kehidupan Daniel.
Daniel 6 ayat 4 berkata demikian. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Excellent spirit, roh yang luar biasa. Dan raja-raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Daniel 5 ayat 12 juga berkata demikian. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa, excellent spirit, dan mengetahui dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan mengaruniakan kekuatan. Bicara excellent spirit, bicara roh yang luar biasa. Saya buka kamus bahasa Indonesia, berarti dia unggul. Dia memiliki kemampuan yang melebihi daripada yang lain. Dia memiliki prestasi yang lebih daripada yang lain. Itu excellent spirit. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Daniel, dia hidup dari 3 generasi kerajaan yang ada. Di zaman Nabukadnezar, Belsasar, sampai Raja Darius, Daniel tetap pegang peranan dalam kerajaan itu. Amin. Karena dia memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit. Bagaimana kita memiliki excellent spirit itu sendiri? Amin. Bagaimana Bapak Ibu Saudara memiliki excellent spirit itu sendiri? Memiliki roh yang luar biasa. Tuhan mau yang pertama buat setiap kita memiliki excellent spirit. Engkau harus memiliki yang namanya kesetiaan. Daniel 6 ayat 5 bilang begini. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja-raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab dia setia dan tidak ada didapati sesuatu yang melebihi tidak dapat didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel setia. Tapi Ibu Saudara dalam kasih dalam Tuhan, jemaat Merapi Merbabu yang dikasihi Tuhan, pemirsa yang ada di rumah, untuk engkau memiliki excellent spirit, yang pertama Tuhan minta engkau setia. Setia dalam pekerjaanmu, setia dalam pelayananmu, setia dengan keluargamu, setia dengan istrimu, setia dengan suamimu, setia. Daniel bisa 3 generasi kerajaan, dia setia. Amin. Ini keunggulan Daniel. Dia setia. Amin. Yang kedua, bagaimana kita memiliki excellent spirit, roh yang luar biasa. Daniel punya ketetapan hati. Daniel 1 ayat 8 berbicara demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang bisa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Yang kedua, Daniel punya ketetapan hati tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja. Amin. Sama dengan ilustrasi tadi, ketika kapal yang besar
di tengah badai, di tengah gelombang yang besar, ketika dia punya ketetapan hati tetap berjalan terus mengatasi badai. Tidak diizinkan air masuk dalam kapal itu, dia akan tidak pernah tenggelam. Sama dengan kita, ketika kita punya ketetapan hati, percaya akan Yesus, berjalan dengan kuasanya, engkau setia, taat, punya ketetapan hati, jangan engkau menajiskan dirimu. Dunia ini bukan semakin baik, tapi semakin tidak baik, semakin gelap. Tetapi ketika engkau punya ketetapan hati, berjalan bersama dengan Dia, amin, engkau tidak akan pernah tenggelam. Engkau tidak akan pernah tenggelam. Jangan izinkan kenajisan masuk dalam tubuhmu. Jangan izinkan sakit hati, kekecewaan masuk dalam kehidupanmu. Punya ketetapan hati. Yang ketiga, bagaimana Daniel memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit. Kehidupan Daniel adalah doa, pujian, penyembahan. Daniel 6 ayat 11, demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumah. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Daniel memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan, mengagungkan namanya, memuliakan namanya, Allah yang besar. Ini masa-masa pandemi, new normal. Tuhan mau bagi setiap kita memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit. Dan Tuhan sedang buat satu tatanan yang baru buat setiap kita. Engkau harus hidup ke dalam roh kebenaran. Siapa roh kebenaran itu sendiri? Roh Kudus. Engkau perlu minta Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Engkau perlu Roh Kudus dalam setiap kehidupanmu. Dia penolong yang setia. Amin. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa
sini. Sekali lagi ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini. Keluarga M2 yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, mari engkau minta Roh Kudus. Excellent Spirit itu akan penuh dalam kehidupanmu ketika Roh Kudus berkuasa atas kehidupanmu. Terus engkau minta, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berembus, penuhi, penuhi, mengalir, mengalir dalam kehidupanku. Ketika masa-masa pandemi ini, masa-masa new normal ini, engkau perlu Roh Kudus. Engkau perlu Roh Kudus yang akan mengurapi engkau, yang akan mengurapi engkau. Urapilah kami, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang, urapilah, urapilah kami, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Panggil Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini. Sekali lagi, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini, ya Roh Kudus, hadir di sini, ya Roh Kudus, hadir di sini, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, hadir di sini, ya Roh
Rabasanda, Uriya Rabasanda, Ikikanamo, Syarabakara Namaya Sanda, Birikina Namo Sande, Syarabakara Namo Sanda. Terus engkau menyembah Dia, terus engkau sembah Dia, terus engkau sembah Dia. Dia Roh yang mampu memulihkan engkau, Roh Kudus yang mampu menyembuhkan engkau ketika engkau sakit dalam sakit penyakit, Roh Kudus yang menuntun kehidupanmu, Roh Kudus yang akan membawa engkau semakin naik dan semakin naik di atas gelombang itu. Terus Rabasakana Naya Rabasanda, Purikana Rabasekana ya Sandara Lapakana. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Pemirsa yang di rumah, keluarga Merapi Merbabu yang di rumah, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus urapi, urapi, urapi Tuhan jemaatmu, urapi jemaatmu Yesus, urapi, urapi jemaatmu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, terus jamah, 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 jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, umatmu jamah, jamah, pulihkan, sembuhkan, angkat, naik dan semakin naik dalam nama Yesus. Roh Kudus, ini hamba. Ini hambamu, Roh Kudus, penuhi hambamu, Roh Kudus, ini hambamu, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi, penuhi hambamu. Persiapkan hatimu. Kalau sebentar kita akan mengambil satu perjamuan yang kudus bersama dengan Dia. Darahnya, tubuhnya menjadi satu ikatan perjanjian yang baru dengan Dia. Mari persiapkan, persiapkan. Roh Kudus, ini hambamu, Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi hamba, Roh Kudus ini hambamu, Roh Kudus ini hambamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kekasih Kristus, M2 Family yang dikasih Tuhan, angkat rotimu tinggi-tinggi. Dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan dan berkata, mari angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang di atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur. Hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi puji syukur. Hanya bagi Tuhanku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu. Hora pasaka takara lalabaya sanda. Hiriakana ralaboya sen yakara lalabaya sanda lalabaya sanda. Aku percaya Tuhan, ketika perjamuan yang kudus bersama dengan Engkau ya Bapa, Engkau membawa umatmu, jemaatmu semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin intim dengan Tuhan. Engkau berkati setiap jemaatmu, umatmu ya Bapa. Ketika mereka naik melawan gelombang, mereka ada di atas gelombang. Mereka mempersiapkan dirinya seperti kapal yang besar. Dosa tidak boleh masuk dalam setiap umatmu ya Bapa. Dia boleh berjalan dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. New dimension atas kehidupannya, new normal, tatanan yang baru boleh terjadi atas umat-Mu ya Bapa. Terus Engkau pakai jemaat-Mu Tuhan menjadi alat kesaksian-Mu. Seperti janji firman-Mu, ketika Roh Kudus berkuasa atas kehidupannya, ketika Roh Kudus turun dalam kehidupannya, dia boleh menjadi saksi kota Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu. Engkau berkati. Mari angkat tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, serta persekutuan yang mati dengan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha,
Yesus datang kedua kali akan menjemput saudara dan saya di awan-awan permai dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Katakan sama-sama, amin. Salam Pentakosta ketiga. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan dilayani dengan perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum memiliki tempat beribadah yang tetap, mari bergabung bersama kami. Untuk info lebih lanjut, boleh hubungi nomor di bawah ini. See you next week. Jesus bless you.